Pas aku masuk ada yang teriak satu, ada cowok. Tiba-tiba semua perempuan keluar dari jendela. Wah gitu. Jadi naga mereka semua guys. Dan aku search dan ternyata Loh itu dari mana? Oh Mbak Mary tahu dari mana aku pernah cerita soal itu? Kayaknya aku jarang deh cerita soal itu. karena kalau aku ngelihat pribadi jujur dari pertama kali aku kenal sama Panji itu sebenarnya waktu itu di acara Kompas. Aku masih ingat banget dulu dengan anakondanya. Aku tuh nggak tahu apa anakonda. Terus tiba-tiba aku datang ke Indonesia. Terus dari gitu kayak maksudnya Panji tuh kayak ayo anakonda ya. Terus tapi ini Mary Riana nih gimana? Sebenarnya anakonda apa sih gitu kan aku nggak ngerti gitu. And then after that baru selesai show itu aku Google dan aku lihat oh astaga ternyata itu. Masih ingat gak sih? Masih ingat. Itu juga promo kan? Promo itu film. Film betul gitu. Jadi sama Chelsea juga kan? sama Chelsea. Iya. Tapi kayak di acara itu ada Chelsea nggak? Kayaknya ada deh sebentar. Ada ya. Ada Oh sebentar. iya nggak ingat. Iya. Tapi Saya aja malu kalau ingat anakonda itu. Joget anakonda. aku nggak ngerti sama sekali, nggak tahu itu apa. Nah, tapi my first impression tentang Panji itu ini gila orang pede banget, confident banget gitu kan. Dan itu kan terbukti. Maksudnya dengan yang tadi misalnya Panji baru bilang ya you just want to be who you are. It's not a people pleaser. Ya kalau itu kamu yakini ya this is you gitu kan, confident. Tapi menurut saya nggak banyak orang yang bisa se-confident itu. Apalagi kalau misalnya aku baca dan aku ngelihat ceritanya Mas Panji, kadang-kadang kan self confidence itu kan dibentuk dari sejak remaja kan. Tapi untuk seorang remaja yang dibully, ranking 1 dari belakang. Iya loh. Iya kan, terus aku hampir nggak percaya karena ngelihat waktu itu Mas Panji pernah bilang bahwa nilai Eptanasnya 2, dan aku search dan ternyata beneran 2, Loh itu dari mana? bener dong, ada dong. Ini minta ke catatan sih, enggak. Look, ini aku Minta dong. ini loh. Iya kan bener kan? 2, matematika 2,90 dan ekonomi 2,46. Ya ampun. Jadi ini kamu kan itu di Gons Panji itu. kan, Ya, itu aku. iya kan. Di Gonzaga, aku anak Sanur by the way. Langsung batuk. Oh, anak Sanur. Anak Sanur. Baiklah. Iya. Hai anak-anak Sanur. Kami mengidolai Anda dari Gonzaga. Yang benar. Iya kan. Ya kan anak Gons kebanyakan laki dan lakinya brengsek ya. Anak Sanur kan legendaris sekali tuh kayak bangsanya Wonder Woman gitu, cantik-cantik dan jagoan-jagoan. Enggak lah, itu Tarkanita yang cantik-cantik. Cantik juga Sanur, saya tahu. Gitu ya. Pada zamannya itu Sanur, Caritas. Caritas ingat gak sih? Ada sekolah Caritas dulu, ada deh. Ada ya. Sanur, Caritas, Sumbangsih. Dan Sanur tuh buat kami ya, lebih ramah daripada Tarkanita. Hai anak Tarkanita yang nonton atau lulusan Tarkanita, saya pernah masuk ke gedung sekolah Anda untuk daftar karena dulu aku akapela. Terus Tarkanita punya Tarnaval kan atau apa, pokoknya festivalnya Tarkanita kan. So aku pengen manggung di Tarnaval, terus jadi kita datang untuk daftarin diri. Pas kami datang nih berempat nih anak-anak akapela Gonzaga ya kan datang nih. Terus kan Tarkanita kan gitu kan, ada jendela-jendela, jadi bisa ngeliat ke arah pagarnya mereka. Pas aku masuk ada yang teriak satu, ada cowok. Tiba-tiba semua perempuan keluar dari jendela. Wah gitu. Jadi naga mereka semua guys. Semua perempuan ngejerit karena aduh, jadi laki-laki kami berempat ciut diteriakin sama perempuan satu sekolah. Boy, ngapain ada cowok gitu. Ya ampun, kalau Sanur ramah-ramah. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu bagaimana apa yang kita harus lakukan kalau ada cowok. Iya. Oh Sanur ternyata luar biasa. Sanur, Santa Ursula. Bisa dipahami gimana cara menggambarkannya ya? You were brought up in a very good environment with a very good mindset, Sanur. Thank you. Yeah. Tapi Gonzaga is one of a good school. Ya tentu. It is a very good school kan. Cinta aku sama Gonzaga. Bener cinta gak sih? mati. Nggak berhenti aku cerita soal Gonzaga. Tapi itulah lingkungan, makanya kita tahu sekolah itu bukan cuma tempat nyari pendidikan, tapi tempat
kita memilih lingkungan kan, kita memilih lingkungan sosial, milih pergaulan. Dan aku nggak pernah sekolah di Sanur, tapi dari cerita yang aku dengar dan dari yang aku bisa bayangkan, kita lingkungannya nggak gitu jauh beda. Ada kepercayaan dari sekolah untuk membiarkan anak-anaknya ini menjadi manusia dewasa gitu. Itu sih yang aku rasakan di aku, dan kayaknya mungkin sama juga. Upbringingnya sama lah kita berdua, makanya beliau sukses. Wow, beliau yang lebih duluan sukses. Tidak dong. Ini kakak kelas saya berarti. Tidak. Iya, tapi anyway ini dulu kalau sekolah homogen itu kan. By the way itu masih misterius loh, dapat dari mana? Ada. Di WhatsApp boleh nggak? Ntar aku WhatsApp ya. Mana nih kok ngegeser? Itu. Nah ini. Tuh. Aku masih ingat ayahku ngomong apa. Ngomong Mary tahu dari mana aku pernah cerita soal itu. Kayaknya aku jarang deh cerita soal itu. Ada lah. Kita kan research dulu, Jadi malu nih. Soalnya nanti di YouTube saya tidak ada riset saya lakukan, saya punya rasa penasaran. Aku penasaran soalnya kan Mas Panji kan cerita di buku Impossible bahwa dulu maksudnya ada banyak lah, salah satu cerita tentang cerita tentang bahwa iya sebenarnya ranking 1 dari belakang, terus begitu nilai jelek, dan itu aku search ternyata nilai EPTA-nya juga 2, aku pikir mana ada orang nilai 2, guys 2, kalau nilai ulangan mungkin masih oke. Ulangan masih oke. Ini nilai EPTANAS loh, nggak mungkin 2, aku bisa hidup ya. Terus di sekolahnya di Gonzaga gitu kan. Betul sekali. Kan kayak nggak mungkin gitu. Untung lulus. Angkatan aku ada 3 yang nggak lulus. Jadi kebayang nggak sih, biasanya kan kalau misalnya orang lulusan selalu diakhiri dengan happy kan, happy segala macam. Gonzaga nggak punya kultur coret-coretan baju, tapi kami ya festif, sekolah yang festif. Kalau ada sesuatu yang bisa dirayakan, kami rayakan. Itu seingat aku adalah satu-satunya lulusan di Gonzaga yang tidak ada perayaan. Jadi walaupun kami lulus, tapi kami dengar ada 3 anak yang nggak lulus. Satu angkatan gak ada yang merayakan apa-apa. Wow. Itu agak menggambarkan betapa dekatnya kami. 3 orang doang gak lulus, kalau kita pikir-pikir ya dari satu angkatan, membuat kami jadi gak enak untuk merayain. Bayangin gitu, very thoughtful anak-anaknya. Padahal sih bangsat-bangsat semua tuh Gonzaga tuh. Tapi semangat persaudaranya tinggi sekali kan. Di Gonzaga ada semboyan man for others ya. Jadi bayangin satu angkatan 3 gak lulus, gak ada teriakan, gak ada sorak-sorak, gak ada gitu. Jadi ya sedekat itu. Untungnya aku lulus walaupun seperti itu. Jadi bisa dibayangkan gak sih betapa hancurnya tuh angkatan. What happened? Kenapa bisa sampai seperti sejelek ini? 2, loh guys, 2, ini dijumlahin aja nggak nyampe 6, nggak nyampe 5. Matematika dan ekonomi gitu, 2 hal yang penting kan sebenarnya dalam hidup. Iya, dan dunia aku sekarang. Iya, dunia aku sekarang. Terus terang, kan Gonzaga gitu ya, itu sekolah itu sebenarnya kalau dibilang bebas, iya. Kami di Gonzaga sering banget dengar istilah bebas bertanggung jawab, sering sekali dengar istilah itu. Dan memang itu terasa di Gons. Jadi lu mau ngapain ya terserah, yang lu tanggung jawab sendiri. Jadi makanya guru-guru di Gonzaga juga, lu mau dengerin nggak dengerin ya udah nggak apa-apa. Ini kan uang lu sendiri, ya lu tanggung jawab aja sama yang kesempatan yang diberikan kepada lu. Dan aku karena kebebasan itu, aku jadi mungkin sembarangan gitu. Pokoknya seingat aku ya, strategi aku adalah, gue tahu gue jelek di matematika, kayaknya gue jelek di ekonomi. Coba gue bagusin di olahraga dan bahasa Inggris. Berapa tuh nilainya? Wow, olahraga ya. Olahraga nggak masuk sini. Sayangnya. Bahasa Inggris ada? Bahasa Inggris ada. Wow, bahasa Inggris. Iya benar, tuh paling tinggi nih 7,49. Ya Allah, cuma 7. Sangkain 9 atau 8, enggak juga ternyata. Paling tinggi tapi. Apa? Paling tinggi itu. Iya paling tinggi. 7, ampun. Aduh, blon banget. Aku ingat waktu ayahku pegang itu, dia ngomong gini. Dia bergumam. Dia nggak ngomong ke aku, dia ngomong gini. Bapaknya insinyur listrik, anaknya matematikanya 2. Udah selesai. Dia udah nyerah. Gue nggak tahu udah mau ngapain lagi. Tapi ya, aku juga nggak ngerti. It's amazing I survived. Amazing. Bahkan waktu kelas 1 SMA di Gonzaga, aku dapat kabar dari gurunya langsung, angkatan aku, kelas aku itu ada 2 orang yang harus diputuskan siapa yang nggak naik kelas. Dua-duanya nanya sama buruknya. Kelas 1 loh, 1 SMA udah nggak naik kelas tuh. Jadi ada aku sama Yovan. Belakangan jadi sahabat aku pas SMA. Terus gurunya ini, para guru di Gonzaga
diskusi siapa nih yang nggak naik nih, Yovan atau Panji. Terus akhirnya keputusannya split decision, Yovan yang nggak naik, yang nggak naik, aku naik gitu. Dan waktu itu kesimpulannya apa? Nggak jelas deh kesimpulannya. Tapi setipis itu tuh nggak naik kelas, setipis itu juga untuk lulus. Gila emang gila gue nih. Iya luar biasa. Tapi ayah nggak marah? Marah nggak? Maksudnya ngomong ini sambil kayak, ini kenapa sih nilai seperti kayak gini gitu? Ayah tuh sebenarnya galaknya minta ampun. Tapi kepada anak nggak pernah segalak itu. Dan nggak tahu pasti ya, orang kan meninggal sih jadi nggak bisa ditanya. Tapi selalu ada kesan dari ayah dan ibu bahwa mereka nggak pengen anak-anaknya harus jadi kayak mereka. Kayak ibu kerja di bank, ibu nggak mengharuskan anak kerja di perbankan. Ayah karateka, atlet nasional bahkan, nggak pernah maksa anaknya jadi karateka. Jadi mungkin ayah juga ngerasa emang ini anak nggak bisa dipaksain untuk bisa dan suka matematika. Kalau misalkan emang dia nggak kuat di situ, ya udah nggak pernah. Dan udah lewat masa-masa ayah fokus untuk ngedrill ngedrill matematika. Dulu waktu SD di drill bener-bener sebelum cerai. Ketika ada cerai, ya udah jadi lepas gitu. Ayah juga jadi nggak bisa ngontrol gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi? Iya. Tapi kamu pede aja gitu. Maksudnya sometimes aku ngebayangin gitu ya. Aku ngebayangin kalau anak remaja SMA, terus apalagi pengalaman sebelumnya juga di SMP katanya pernah dibully. Terus nilainya pelajaran. Di SMA juga masih sebenarnya. Masih dibully juga? Masih juga, dipukulin ya, telanjangin. Oh iya, bercanda. Ada yang bercanda, ada yang tidak. Iya, tapi kalau pertanyaannya pede atau enggak? Nah, tapi kan maksudnya untuk anak remaja seperti itu apalagi nilai, maksudnya sesuatu yang dibanggakan yaitu pergaulan, nilai, kepintaran, jago olahraga. Tapi kan you don't have it at that time. Oh, tapi dulu iya. Dulu minder. Dulu nggak percaya diri, dulu minder. Dulu semua personality trait yang buruk itu ada di diri aku zaman dulu. I was a very sad kid. Orang aku suka cerita kok bahwa, dan baru berani ngomongnya ketika udah punya anak, ya udah dewasa, udah berkarir, bahwa kok aneh banget sih, perasaan gue disuruh sekolah supaya pinter, tapi kok di sekolah gue dibilang bego. Kenapa jadi salah gue? Kan gue ditaruh di situ biar jadi pinter. Bikin dong gue pinter. Kenapa lu malah setelah lu masuk sekolah kesimpulannya adalah lu goblok gitu? Kan salah gitu. Tapi itu baru berani aku bilangin ya sekarang. Dulu aku adalah bagian dari sistem tersebut, nggak bisa ngelawan gitu, cuma bisa terima. Jadi ya dulu aku kalau ditanya, aku sangat minder, dulu aku nggak berani ngomong beda, bahkan nggak berani punya inisiatif, takut salah dan dilihat bego. Dan aku pemalu sekali, saking malunya, dan ini sama sekali nggak bohong. Dulu aku SMP 29 kan, itu kan di Jalan Bumi. Jalan Bumi kan rame banget tuh, satu arah, rame banget. Nyebrang jalan aja, nyebrang dari SMP 29 untuk ke seberang, nyebrang aja, malu diliatin orang dari dalam mobil. Padahal mungkin orang yang di dalam mobil juga nggak peduli. Iya, cuman apa sih gitu. Tapi aku malu diliatin sama orang karena nggak ngerasa pede. Aku kecil, aku borokan, terus ya datang dari lingkungan orang-orang nggak tahu dan nggak peduli. Tapi aku merasa dulu punya rumah di Simpruk, terus nggak punya rumah, jadi aku ngerasa ya miskin, nggak ada nilainya, nilai di sekolahnya buruk, nggak dianggap pinter. Aku pernah bilang, sebelum gua sekolah, gua adalah anak yang percaya diri. Justru sekolah bikin nggak percaya diri. Dulu waktu aku sebelum sekolah, semua lomba aku ikutin, walaupun kalah, tapi aku ikutin semuanya. Karena orang tua aku bilang bahwa kamu berbakat, kamu bisa gambar dan segala macam, udah ikutin aja. Atletik aku ikutin, persani aku ikutin, semua aku ikutin. Tapi ada di sekolah berkali-kali dan berkali-kali dibilang lu ranking bawah, lu ranking bawah, ranking bawah. Lama-lama membuat aku merasa apa jangan-jangan gue bego ya gitu. Dan beruntung aku bisa menemukan aku kuatnya di mana. Beruntung Indonesianya udah siap untuk mengakomodir pilihan karir aku, sehingga aku tapi bisa kayak gini. Kapan titiknya di mana kamu kan merasa Panji minder, merasa nggak punya apa-apa, dan maksudnya dan itu fakta kan, maksudnya nilai segala macam. Terus how do you change? Apa yang terjadi? Iya, jadi gini, shiftnya itu bukan kemudian menjadi pede, tapi menjadi tidak beban.
dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi aku sambil mikir ya, tapi aku ingat ada masa dalam hidup ketika aku udah mulai ngerasa nggak apa-apa juga dianggap bego. Malah nggak ada beban. Kalau gue nyobain sesuatu untuk pertama kali dan salah, namun juga gue bego. Tapi kalau gue berhasil, anggap aja bonus gitu. Nah, dimulai dari itu. Dimulai dengan berdamai bahwa aku nggak harus pintar, aku nggak harus sesempurna yang orang pikir. Nggak ada juga yang bisa aku ubah dari keadaan aku. Emang akunya seperti ini gitu. Dimulai dari berdamai dan menerima diri apa adanya. Pede. Aku lebih yakin daripada pede. Sama nggak yakin dan pede? Kalau pede kan percaya diri ya. Iya. Aku cuma yakin aja apa yang aku lakukan akan baik-baik saja. Itu kayaknya goblok ya. Itu kayaknya bodoh deh itu. Jadi awalnya saat minder, lalu berdamai dengan kekurangan, lalu ya udah lakuin aja. Oh, seni rupa. Fakultas Seni Rupa ITB itu yang membantu aku untuk ya udah gue ngelakuin apapun yang gue mau, karena itu adalah fakultas yang nuansa seninya kan besar, nuansa eksperimentalnya juga gede, baik seniman ataupun desainer atau pelaku kriya, itu kan banyak nuansa coba-coba gitu. Nah, bayangin hidup 4,5 tahun di kampus di mana semua orang bebas ngelakuin apapun, bebas, nggak ada yang nggak akan ngejudge kita, nggak akan ada yang ngeliat kita apaan sih, namanya juga lingkungan seni. Aneh-anehnya perilaku orang selalu bisa diterima dengan dalih dia lagi berkesenian. Nah, karena 4,5 tahun aku kayak gitu dan ngelihat ini benar-benar seni rupa, rasanya sungguh membebaskan ngelihat semua orang di depan mataku tuh menjadi dirinya sendiri dan gak takut dinilai. Jadi ada orang namanya Wisnu, aku ingat suatu hari dia cuma pengen bikin lingkaran aja di lapangan. Nggak tahu kenapa, nggak ada yang mempertanyakan kenapa, pengen aja bikin lingkaran. Lingkaran terus aja. Waktu masih kecil doang sih kayak cuman coret-coret, tapi pas udah jadi gede, ya ampun keren banget ini. Dia bikin lingkaran yang sangat presisi jarak antarnya, tapi nggak pakai alat bantu, cuman gitu aja. Terus ada orang yang dulu di jurusan seni ada mata kuliah eksperimen kreatif, itu mata kuliahnya tuh. Sayang itu mata kuliah khusus mahasiswa seni, jadi desain nggak bisa ambil. Tapi anak-anak seni yang ngambil mata kuliah eksperimen kreatif jadinya melakukan eksperimen di kampus yang kami semua bisa lihat. Nah, ngelihat itu semua membuat aku ngerasa ya mungkin gue nggak harus sempurna, gue bisa jadi apapun yang gue mau. Ini orang juga ada kekurangan, ada kelebihannya, dan mereka berdamai dan mereka berkarya. Itu yang ngasih keberanian aku untuk bisa jadi diri sendiri. Keluar dari kampus itu, Panjinya udah beda dengan Panji waktu masih di SMA. Itu tajam banget masuk ke hati, karena saat aku denger itu dari ayah, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.